Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Zara dengan NIM G00230056 dari kelompok B9. Kali ini saya akan membahas laporan praktikum anatomi 2.2. Jadi yang pertama itu ada anatomi faring. Faring sendiri merupakan saluran yang menghubungkan kafum nasi dan kafum oris menuju laring dan juga esofagus. Faring itu dibagi menjadi 3 parts, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Yang pertama itu ada nasofaring. Nasofaring ini berhubungan dengan kafum nasi dan dihubungkan oleh koana atau apertura nasalis posterior. Kemudian nanti ada struktur optae. Jadi optae ini atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii ini merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachii yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas tympanica telinga. Kemudian nanti ada tonsilla pharyngea atau tonsilla adenoidea. Ini letaknya di bagian membran mukosa dinding posterior dari nasofaring. Kemudian nanti ada torus tubarius. Torus tubarius ini merupakan peninggian di bagian superior dan juga posterior dari optae. Kemudian nanti ada torus levatorius. Torus levatorius ini merupakan peninggian di bagian inferior dari optae. Kemudian nanti ada recessus pharyngeus. Nah, untuk nasofaring ini skeletopisnya itu setinggi VC1 sampai VC2. Kemudian ada orofaring. Orofaring ini untuk skeletopisnya setinggi VC2 sampai VC3. Orofaring ini menghubungkan kafum oris, nanti dipisahkan oleh isthmus faucium. Untuk strukturnya, yang pertama itu ada arcus palatoglossus. Jadi arcus palatoglossus ini merupakan lipatan membran mukosa di bagian anterior dari fossa tonsillaris. Kemudian nanti ada arcus palatopharyngeus yang merupakan lipatan membran mukosa di bagian posterior dari fossa tonsillaris. Nah, fossa tonsillaris itu apa? Jadi, fossa tonsillaris ini merupakan cekungan yang nantinya akan diisi oleh tonsilla palatina. Kemudian nanti ada vallecula epiglottica. Vallecula epiglottica ini merupakan tempat ditampungnya benda tumpul pada saat tertelan. Yang terakhir itu ada laryngofaring. Laryngofaring ini untuk skeletopisnya setinggi VC3 sampai VC5. Di bagian kanan dan kiri laryngofaring itu terdapat fossa piriformis. Fossa piriformis ini merupakan tempat ditampungnya benda tajam pada saat tertelan. Kemudian nanti ada adytus laryngis yang merupakan pintu masuk menuju ke laring. Next. Nah, kemudian ada anatomi jantung. Jantung atau core itu memiliki struktur eksterna dan juga struktur interna. Untuk struktur eksternanya nanti akan tampak adanya apex, basis, dan juga fasies. Untuk basis dari si core itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan untuk apexnya itu menghadap ke panggul kiri atau mengarah ke ventrocaudal sinistra. Untuk fasiesnya dia itu ada 3. Yang pertama ada fasies anterior atau fasies sternocostalis, kemudian nanti ada fasies pulmonalis, dextra et sinistra, kemudian nanti ada fasies diaphragmatica. Untuk yang fasies anterior atau fasies sternocostalis, dia itu utamanya disusun oleh antrium dextrum dan juga ventriculus dextrum. Nanti keduanya dipisahkan oleh sulcus atrioventricular. Kemudian untuk yang fasies diaphragmatica itu utamanya disusun oleh ventriculus dextrum et sinistrum. Keduanya dipisahkan oleh sulcus atrioventricularis. Kemudian fasies diaphragmatica ini nanti akan bertumpu di bagian centrum tendineum diaphragmatica. Kemudian untuk fasies pulmonalis sinister itu utamanya disusun oleh ventriculus sinister yang nantinya akan membentuk impressio cardiaca dengan fasies medialis pulmosinister. Kemudian untuk yang fasies pulmonalis dexter itu tersusun dari antrium dextrum dan juga nanti dengan pulmodextrum. Nah, seperti yang tampak pada gambar bahwa jantung ini memiliki 4 ruangan, yaitu 2 atrium, yaitu atrium dextrum dan sinistrum, kemudian 2 ventriculus, yaitu ventriculus dextrum dan juga ventriculus sinistrum. Nah, ini untuk gambaran struktur eksternanya. Jadi yang pertama itu ada tampak adanya arcus aorta yang memiliki 3 bercabangan, yaitu truncus brachiocephalic,
arteri carotis communis dan arteri subclavia sinistra. Kemudian tanpa ini ada arteri pulmonalis, kemudian ada vena pulmonalis, dan juga vena cava superior dan vena cava inferior. Next, ada struktur interna jantung. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa jantung ini memiliki 2 atrium dan juga 2 ventricle. Nah, untuk yang atrium dextrum, dia ini memiliki struktur halus yang disebut sinus venarum cavarum, dan juga ada struktur yang kasar yang disusun oleh musculi pectinati. Nanti dia ini di bagian auricula dextra. Kemudian kedua struktur ini atau struktur halus dan struktur kasar ini nanti dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan membentuk sulcus terminalis di bagian luarnya. Nanti juga ada septum interatrial. Septum interatrial ini memisahkan antara atrium dextrum dengan atrium sinistrum. Pada saat fetus, di bagian septum interatrial ini terdapat foramen oval. Pada saat dewasa, foramen oval ini akan membentuk fossa ovalis. Di bagian fossa ovalis ini ada limbus ovalis. Kemudian nanti atrium dextrum ini menjadi muara-muara pembuluh darah. Yang pertama itu dari vena cava superior melalui osium vena cava superior. Kemudian nanti ada vena cava inferior melalui osium vena cava inferior. Terdapat juga valva atau katup vena cava inferior atau valva Eustachii. Kemudian nanti ada dari sinus coronarius melalui osium sinus coronarius. Terdapat juga valva sinus coronarii atau valva de Bessi. Kemudian nanti ada vena cava vena cordis minime melalui foramina venarum minimarum. Oke, selanjutnya ada ventricle dextra. Ventricle dextra atau ventriculus dextra ini terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carneae. Nah, trabecula carneae ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada musculi papillaris. Nah, musculi papillaris ini memiliki basis dan juga apex. Untuk basisnya dia itu akan melekat pada ventricle, sedangkan untuk apexnya dia dihubungkan melalui chorda tendinea. Kemudian yang jenis yang kedua itu ada trabecula septomarginalis. Trabecula septomarginalis ini hanya ada di ventriculus dexter. Di trabecula septomarginalis ini juga terdapat bundle of His. Kemudian ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Kemudian selanjutnya ada atrium sinister. Atrium sinister ini juga terdiri dari bagian yang halus yang disebut sinus venarum cavarum dan juga bagian kasar di bagian auricula sinistra. Di atrium sinister ini juga ada osium atrioventricularis sinistrum yang menghubungkan atrium sinister dengan ventriculus sinister. Kemudian juga ada fossa ovalis. Atrium sinister ini dimuarai oleh beberapa pembuluh darah, yaitu 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra yang superior, dan 1 vena pulmonalis sinistra yang inferior. Selanjutnya ada ventriculus sinister. Ventriculus sinister ini merupakan pembentuk apex cordis atau apex dari jantung itu sendiri. Di ventriculus sinister, miokardnya itu lebih tebal dibandingkan bagian yang lain karena tekanannya lebih besar untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian di bagian ventriculus sinister juga ada ostium aorta yang menghubungkan ventriculus sinister dengan aorta. Kemudian juga ada musculi papillaris yang dihubungkan melalui chorda tendinea. Selanjutnya ada mekanisme kerja katup. Untuk mekanisme kerja katup itu berdasarkan perbedaan tekanan. Katup itu bekerja selayaknya pintu yang hanya dapat membuka ke satu arah. Apabila tekanan di belakang katup itu lebih besar, maka katup itu akan membuka. Sebaliknya, apabila tekanan di depan katup itu lebih besar, maka katup itu tidak akan membuka dan akan menutup gitu. Kerja katup atau katup ini dapat membuka dan menutup dibantu oleh chorda tendinea dan juga musculi papillaris. Apabila si musculi papillaris ini berkontraksi, chorda tendinea ini akan memendek dan katup itu akan membuka. Next ada diafragma.
Nah, diafragma ini merupakan pembatas antara kafum toraks dengan kafum abdomen. Diafragma memiliki dua bagian, memiliki dua pars, yaitu pars muscularis di bagian tepi atau di bagian perifernya, dan juga ada centrum tendineum di bagian sentralnya. Untuk pars muscularis, dia itu ada pars ternalis, pars costalis, dan juga pars lumbalis. Untuk yang pars ternalis, dia itu terdapat trigonum sternocostalae yang akan dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan juga vasa limfatika. Kemudian di pars costalis itu bentuknya seperti kubah. Untuk yang pars lumbalis, dia itu terdapat arcus lumbosacralis medialis yang merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major. Kemudian juga ada arcus lumbosacralis lateralis yang merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Pars lumbalis yang melekat di vertebra lumbalis itu akan membentuk dua crura, yaitu crus dextrum dan juga crus sinistrum. Kedua crura ini akan menyatu membentuk ligamentum arcuatum medianum di bagian ventral aorta dan membentuk hiatus aorticus. Nah, kemudian ada centrum tendineum. Di bagian centrum tendineum ini memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada hiatus aorticus. Hiatus aorticus ini setinggi vertebra torakal 12 dan akan dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan juga vena hemiazygos. Kemudian nanti juga ada hiatus esophagus setinggi vertebra torakal 10 yang akan dilalui oleh esophagus, nervus vagiramus esophagi, dan juga arteri gastrika sinistra. Kemudian ada foramen vena cava morgagni yang setinggi vertebra torakal 8 dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan juga vasa limfatika. Kemudian ada trigonum sternocostalae yang ada di pars ternalis dari pars muscularis tadi, dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan juga vasa limfatika. Kemudian pembahasan yang terakhir ada mediastinum. Mediastinum ini merupakan ruangan yang ada di kafum toraks di antara kedua kavitas pleuralis. Nanti ada transverse thoracic plane yang menghubungkan angulus ternalis sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 sampai 5. Nah, si transverse thoracic plane ini akan membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan juga mediastinum inferius. Untuk yang mediastinum superius, dia itu akan diisi oleh thymus, trachea, esophagus, vena cava superior, nervus vagus, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang mediastinum inferior, dia itu ada yang mediastinum inferior anterior, mediastinum inferior media, dan juga mediastinum inferior yang posterior. Untuk yang mediastinum inferior anterior itu akan diisi oleh sisa thymus, nodi limfatiki, lemak, dan jaringan longgar. Sedangkan untuk yang mediastinum inferior media itu akan diisi oleh jantung, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri vena pulmonalis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir untuk mediastinum inferior posterior itu akan diisi oleh esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, nervus vagus, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.